Alhamdulillah Pak Ustaz, itu teman saya itu orangnya pamer, keren, habis setelah ngaji, alhamdulillah duduk 1000, sekarang 2000. Sama ya. Ketika kotak lewat, Masya Allah, langsung buka dompet, wah enggak, dari pagi murah. Tapi insya Allah di teras dakwah sudah tidak ada lagi. Bahkan tidak ada lagi yang mau menyerahkan langsung. Saya nggak mau di Ustaz, saya langsung ke rekening aja. Mantap. Nanti kalau sudah sampai, tolong juga ya. Kalau ini tanya, seminggu nggak ada ini. Kalau mau tahu, ini omongan saya ini betul atau tidaknya, keluarkanlah kotak-kotak. Kita akan lihat pasti penuh kotak ini. Mana kotak itu? Kotak. Kalau kotaknya dikeluarkan 5, baliknya juga harus 5. Empat. Kalau udah agak jauh ke sana, tengok, kalau agak dekat sama smartphone baru, itu awal Islamnya harus mengawal. Oh, Ustaz curiga sama orang Jogja ya? Nah, kita awal curiga, nggak boleh seuzon, tapi waspada dulu. Ternyata terjadi bukan hanya karena adanya dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan waspada. Sama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang nanti dicari di akhirat. Selama ini kita nyari Pak RT, kita nyari Pak RW, tapi nanti di akhirat ada orang yang dicari Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang-orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, Allahum tahtazuli, aku akan menaungi mereka di bawah naungan singgasanaku. Pada hari itu ada orang yang dijemur panas terik sampai keringat membuat tergenang di pinggang, ke leher sampai akhirnya tenggelam. Tapi ada orang yang dinaungi dengan tenang. Siapa dia? Orang-orang yang bersahabat karena Allah. Mudah-mudahan saya dengan adik-adik sekalian kita bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu dengan Allah. Wa tafarraqu alaihi, berpisah pun karena Allah. Kamu pernah ketemu Ustaz Somad? Pernah? Di mana? Di teras dakwah. Kenapa? Karena Allah. Kamu pernah berpisah sama Ustaz Somad? Karena Allah. Kok karena Allah? Ya, dia pulang saya. Kamu bisa sama Ustaz Somad? Iya. Kenapa? Karena Allah. Kok karena Allah? Ya mati saya hidup. Masalah hidup dan mati tak usah terlalu ditakuti, karena hidup dan mati memang sudah berpasangan. Berani hidup tapi berani mati. Berani muda tapi berani tua. Berani cantik tapi berani hidup. Kenapa banyak orang tidak siap menerima resiko? Berani hidup tapi takut mati. Bawahnya takut. Yang motor takut. Takut mati. Kalau kencang hidup di bawah. Mati tidak menunggu kita naik motor. Orang yang kopi mati. Kopi minum mati. Jadi masalah hidup dan mati kuasa Allah SWT. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan bangga. Berapa banyak orang tua diponis mati, gak mati. Sudah diponis mati, bahkan Ustaz diundang untuk doakan diri cepat mati. Ustaz biasanya diundang 3 kali. Pertama akikah, kedua walimah, ketiga tahajud. Ustaz, anak kami baru lahir, akikah. Ustaz, ini ada yang mau melahirkan. Terus, tapi dinikahkan dulu. Kok bisa? Itu lagi masih. Ustaz, ini ada yang mau mati, gak mati-mati. Ya Allah, kalau memang umurnya panjang, umur pantai, kita kan gak panjangkan umurnya. Tapi kalau memang rasanya tak ada pun ada lagi hidup, hanya menderita saja. Dia harus berbuat, jadi itu tinggi. Kalau memang tak ada pun yang cabut, nanti cepat biar dulu. Boleh kita doakan mati? Nah, kita hanya minta kepada Allah, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup, biarlah aku hidup besok, amal guru tambah. Wa ja'alil mudara'atan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku harus mati, biarlah aku mati, tapi matiku berhenti dari segala perbuatan silap, salah dan dosa. Ini di hadapan saya anak-anak muda, mereka yang akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, tentara, akan menjadi pemilik bangsa ini ke depan. Apa kata Bung Karno? Berikan aku orang-orang tua, akan kubawa mereka ke masjid. Berikan aku anak-anak muda, akan kugoncangkan negeri ini. Salah ucapan saya itu. Berikan aku orang-orang tua, akan ku cabut pohon Semeru.
Berikan aku anak-anak muda, akan ku goncang negeri ini. Itu kenapa? Anak muda yang luar biasa. Tapi jangan sepelekan orang tua. Ada orang tua sudah beruban, tapi semangatnya, ternyata tua muda itu bukan umur, tapi semangat. Ada anak muda gayanya macam panti jompo, ngaji nggak ingat, ditanya bingung. Ente orang tua yang bersemayam dalam diri anak muda. Tapi ada orang tua semangat luar biasa, cuman kemampuan tidak sesuai lagi. Kalau diajak takbir Allahu Akbar, batuk 2 hari. Ini semangat luar biasa. Orang-orang tua ini mesti kita dekati. Saya banyak bicara dengan orang tua, saya ambil ilmunya, saya ambil pengalamannya, saya ambil perjalanan hidupnya, karena mereka lebih tua dari kita, banyak asam garam kehidupan, pengalaman mereka luar biasa. Bapak lahirnya kapan? Kamu belum lahir, saya sudah lahir. Iyalah Pak, bapak kan udah tua. Kamu kawan ke Mesir tahun berapa? Saya ke Mesir tahun 98 Pak. 98 saya sudah pensiun. Oh tua Pak. Ya, Masya Allah, luar biasa. Cuman biasanya orang tua ini pengalaman yang banyak, kalau tidak pandai kita mengambilnya, ia akan sia-sia. Maka kita ambil pengalaman. Bapak Ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, saudara-saudariku sekalian, maka beruntung kita. Buka surat Al-Kahfi, juz 15-16, dibaca setiap malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi, adha'a lahum min nur. Malam Jumat, hari Jumat, petang Jumat, siang Jumat, diterangi dia dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya, Jumat akan depan. Di dalam surat Al-Kahfi ada bercerita, apa dia? Innahum fityatun, mereka adalah fityatun, anak-anak muda, amanu bi rabbihim, beriman kepada Rabb mereka, wazidnahum huda, kami tambah hidayah mereka. Anak muda beriman, hidayah. Anak muda kalau beriman, hidayahnya bertambah. Kenapa? Karena amalnya bertambah, karena hebatnya bertambah. Kebanyakan keluhan anak muda setelah hijrah, kami ini Pak Ustadz mau sholat, mau puasa, mau zakat, tapi mau nikah belum mampu. Gimana Pak Ustadz? Banyak-banyak puasa sunnah. Senin Kamis 8 hari, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Sudah puasa sunat tetap banyak juga hawa nafsu Pak Ustadz. Puasa Nabi Daud 3, 5, 7, 9, 11. Insya Allah kalau kalian puasa Nabi Daud, nafsu ada, tenaga tak ada. Bro, itu ada cewek cantik, aku udah gak nampak lagi udah. Aku udah ingatnya sakratul maut aja udah. Rasa-rasanya azan maghrib udah dekat nih udah. Oleh sebab itu maka banyak-banyak puasa sunat. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah menjaga pandangan, wa ahsanul farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi shaum, hendaklah dia banyak-banyak puasa. Olahraga, pergi kalian main futsal, main bola dari jam 1 sampai jam 6. Sholat asarnya gimana Pak Ustadz? Oh iya, berhenti sholat asar sebentar, habis itu main lagi. Insya Allah setelah itu capek tertidur, besok main lagi. Oh main bola mahal Pak Ustadz, gimana nih main bola? Berkuda, naik kuda. Insya Allah naik kuda 1 jam, naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Maka habis naik kuda capek, lelah, tidur. Memanah, panas sana, panas sana, panas sana. Hindari panah asmara. Mana? Insya Allah. Berkuda modalnya besar, 1 jam berapa? Berenang modalnya besar. Cari sungai. Di Jogja ada sungai kan? Banyak, terjun, push, berenang dalam. Berenang, cari yang bersih, berenang. Insya Allah gratis. Apalagi kalau di tengah sungai yang dalam, bukan cuma nafsunya hilang, orang hilang sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur bapak-bapak, ibu-ibu yang anak-anaknya sudah pergi ke teras dakwah. Sekarang ada orang yang takut anaknya ikut pengajian nanti jadi teroris. Teroris gimana? Kamu tahu teroris itu apa? Teroris bahasa Malaysianya pengganas. Teroris pengganas. Saya pernah 2 semester di Malaysia. Datang kawan saya dari Subang, Jawa Barat, Ustadz Somad. Ya, apa kata dosen tadi? Pengganas. Di kampung saya mah pengganas tukang jual nanas atuh. Ganas dia kepada siapa? Sedangkan mengaji tidak mengajarkan keganasan, ngaji malah mengajarkan kelembutan. Dia saudaramu, mesti kau selamatkan. Ini jalan raya, ada orang mau nyebrang, nggak kenal sama sekali, tiba-tiba lewat bis dengan kecepatan kencang,
langsung dia tarik teman yang mau nyebrang, dia tarik kawannya. Setelah bis lewat baru dia, mohon maaf tadi saya spontan ingin menyelamatkan kamu, takut ditabrak bis. Banyak orang ingin menyelamatkan saudaranya dari tabrakan lalu lintas, tapi tak banyak yang menyelamatkan saudaranya dari narkoba, dari zina, dari pergaulan bebas, dari penyakit AIDS, dari LGBT, macam-macam penyakit anak muda sekarang. Internet ini pun luar biasa, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, miligram, telegram, kilogram, merusak ini semua. Tapi ketika dia dipakai untuk kebaikan, fanpage, Twitter, BBM, WhatsApp, isinya dakwah-dakwah. Jamaah ini semua datang ini kenapa? Karena internet, karena Allah Ta'ala. Tapi mereka kenal Ustadz Somad dari mana? Dari channel-channel YouTube, dari update status, dari streaming. Maka ini seperti pisau, kalau kita pakai memotong ke bawah, memotong ayam, memotong ikan, insya Allah bermanfaat. Tapi pisau bermata dua, kalau dipotong ke leher, na'udzubillah. Bagaimana Jogja 20 tahun akan datang, bagaimana Indonesia 20 tahun akan datang, maka pandanglah teras dakwah hari ini yang akan memimpin bangsa negeri ini ke depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ternyata ada layar menunjukkan saya di sana. Oh, Allahu akbar, luar biasa. Saya heran kok bapak-bapak ngelihat ke sana, rupanya ada saya satu lagi di situ. Tempat ngaji asik, lintas harokah. Ini paling penting. Ada lintas harokah, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Irsyad, mau Perti, mau Persis, mau Jamaah Tabligh, mau Salafi, mau apapun namanya, lintas. Yang penting ngaji, ngaji sambil ngopi. Oleh sebab itu jangan lagi berpikir kelahi, saya nggak setuju dengan harokah ini, saya ini musuh sudah di depan mata, orang gila sudah berkeliaran bunuh ustadz. Masih juga dia berpikir tentang harokah, kita lebih hebat, harokah kamu ini harokah. Lintas harokah berdasarkan Quran dan Sunnah. Harokah bergerak, itu arti harokah. Harokah itu artinya bergerak, action, bukan cuma ngaji nggak ada action. Tapi Ustadz Somad cuma ngomong aja, actionnya mana? Ada orang-orang yang mesti ngomong. Kalau dia nggak ngomong nggak bisa. Siapa yang mesti ngomong? Dosen harus ngomong. Masa dosen datang duduk diam dengar, makan duit haram? Ustadz harus ngomong, ceramah, ngomong. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Ustadz kan mau disuruh ngomong, tapi ada orang yang nggak boleh ngomong, tukang rumah nggak boleh ngomong. Dia sedang masang batu, kita ajak ngomong, Bapak gimana? Iya, itulah sebenarnya. Iya, ini akhirnya 1 jam 1 batu itu aja. Ada orang yang mesti ngomong, karena memang dia disuruh ngomong. Siapa dia? Parler dari bahasa Perancis artinya ngomong. Je ne parle pas français. Saya nggak bisa ngomong Perancis. Parler anglais. Saya bahasa Inggris. Parler arabe. Saya bangsa Arab. Parler Indonesian. Saya bahasa Indonesia. Parler ngomong. Maka disebut dengan tempat ngomong, parlemen. Orang yang duduk di sana itu memang disuruh ngomong. Maka kalau ada orang yang sudah kita pilih duduk di parlemen nggak ngomong, kita tarik, dia cari yang ngomong. Mudah-mudahan akan hadir adik-adik yang pandai ngomong dan memperjuangkan aspirasi umat Islam insyaallah. Amin. Nah, jadi jangan bayangannya kalau udah ikut ngaji di teras dakwah, habis itu bawaannya mau mati semua. Jadi gimana bro? Jadi NTS 2 ke Inggris? Enggak lah, mau mati. Paling-paling nanti di akhirat yang ditanya, Man Rabbuka, nama Tuhanmu siapa, Man Nabiyuka, udah hafal semua kok. Karena itu maknanya dia tetap semangat untuk hidup. Ngaji itu bukan untuk mati, ngaji itu untuk hidup. Makanya saya sangat nggak setuju kalau diundang di kantor dinas, BUMN, kantor pemerintahan. Ustadz Somad, tolong ceramahi kami sudah terlalu larut dengan dunia ini, kami mau mati. Emang saya Ustadz mati? Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk orang mati. Allah menurunkan Islam bukan untuk orang mati. Islam itu way of life, jalan hidup. Makanya kita disuruh untuk hidup. Rabbana atina fid dunya, setelah dunianya selamat, wa fil akhirati, baru wakina azabannar, wakina azabannar, wakina azabannar. Arti wakina azabannar, jangan kami transit, jangan sampai transit. Masuk surga penerbangannya direct, seperti saya hari ini langsung dari Pekanbaru Jogja.
Andai transit Jakarta, na'udzubillah, wakina azab benar, wakina azab benar, wakina azab benar. Alhamdulillah nggak transit, langsung ke Jogja. Pulang nanti baru transit. Kebetulan ada acara pengajian. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat, maka kalau sudah selamat kita daripada ini, insya Allah. Yang sudah selamat jangan bangga. Kenapa? Memang sekarang ramai yang ngaji, tapi yang nggak ngaji lebih ramai. Yang ustadz ceramah jangan bangga. Ustadz somad ngajak orang yang sudah dapat hidayah. Ini yang sudah ngaji semua ini yang datang. Tapi yang di diskotik, yang di night club, yang di meja biliar, yang masih pasta sabu, yang masih ngelem, masih banyak. Siapa yang menyelamatkan? Kita semua. Dan saya nggak berani ke sana. Nggak mungkin saya masuk ke diskotik. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nggak mungkin. Tapi ada gayanya, mungkin gaya preman, bertato, pakai anting. Dia duduk di dalam, tapi dia berdakwah. Bro, ente mau kemana? Ente minum apa nih? Teh manis. Meja. Oh, gelasnya gelas minuman keras, isinya teh manis. Pantasan nggak ada buihnya, kata dia. Dia berdakwah, dia ajak. Mau kemana hubungan kita ini? Kita bersaudara sudah lama, friend. Kita sudah berteman. Emangnya mau kemana ini? Saya nggak mau kamu masuk neraka, saya masuk surga. Nggak enak di surga, nggak ada lo, nggak rame, kata dia. Nah, akhirnya tersentuh hatinya. Iya juga ya, aku mau kemana? Akhirnya dia masuk. Setelah mereka masuk ke pengajian, datang ke teras dakwah, ngaji, barulah dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disangka orang yang hebat itu Abdul Somad karena balihonya besar. Besar betul gambar saya. Tengok, Masya Allah, besar. Disangka orang yang hebat yang punya baliho. Tidak. Kam min masyhurin fil ardi. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi. Kam min masyhurin fil YouTube. Berapa banyak orang masyhur di YouTube. Walam yakun ma'rufan fis sama. Tapi malaikat tak pernah mengenalnya. Tapi ada di tengah ini. Dia bukan LCMA, dia tidak pernah ke Kairo, dia tidak pernah umrah, manusia biasa, tapi dia sudah mengajak orang ke jalan Allah. Ayyahdi-Allahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah zaman Nabi Pajero Sport. Unta merah zaman Nabi Ferrari pintu 2. Mobil mahal pintu 2 Ferrari terbaru 5 miliar. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. Kabarnya 2019 keluar nggak berpintu sama sekali. Oleh sebab itu maka jangan menyepelekan perbuatan baik. Kami ini cuma ibu rumah tangga, Pak Ustadz. Peran kami dalam dakwah apa? Ibu-ibu perannya luar biasa. Sekarang aliran-aliran sesat masuknya bukan melalui bapak-bapak, tapi melalui ibu-ibu. Karena kalau bapak-bapaknya yang diajak, ibu belum tentu ikut. Tapi kalau ibu yang diajak, suami pasti ikut. Karena pagi dia mau masak sarapan. Mas, ikut aliran ini ya mas. Kalau mas nggak ikut, awas. Suaminya ikut. Habis itu dia datang anaknya. Dok, kami ikut aliran saya ya. Kalau nggak ikut, makanya aliran sesat sekarang sedang mengincar ibu-ibu. Hati-hati. Orang gila pun juga sedang mengincar ibu-ibu. Tapi insya Allah ibu-ibu kita selamat. Kenapa? Karena ada anak-anak muda, badannya sehat, otaknya sehat, imannya kuat, batinnya terpelihara. Kenapa? Ngaji terus. Datang agak-agak malas, kurang selamat, datang absen. Cianu mana? Kenapa nggak datang? Zaman Nabi orang kalau tidak datang itu imannya down. Zaman Nabi kalau orang tidak datang karena dia sakit. Zaman Nabi ada orang datang karena dia meninggal. Orang kita enggak. Kalau dia nggak datang berarti rezeki udah lancar. Waktu rezeki nggak lancar, ketemu ke masjid 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud 7 kali. Begitu rezeki sudah lancar, mulai seminggu sekali Jumat. Begitu makin lancar setahun sekali Idul Adha. Itu pun bukan sholat, ngambil daging. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka ngaji terus. Mudah-mudahan pengajian ini orang yang melaksanakannya, panitianya, yang nyumbang besinya, yang memberikan seruput kopinya, yang memberikan suaranya, ya semuanya itu semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna as-sidqa fil qawli wal ikhlas fil amal. Berikan kami benar dalam ucapan dan benar dalam perbuatan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik.
Itulah tausiah kita, lebih kurang tadi 3:30, sekarang 4:30. Ada pertanyaan-pertanyaan, saya akan jawab di kertas. Tadi ada sisa pertanyaan dari Rumah Warna, nah, kita akan jawab sebagiannya. Adapun kotak-kotak sodakoh, tolong disebarkan. Yang tak pakai kotak, pakai sajadah. Kalau sajadah nggak ada, terpal kita bentang.